Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tematik bahasa Indonesia, yaitu tentang materi membaca, membuat pantun, dan menentukan maknanya. Tujuan kita mempelajari materi ini, anak-anak diharapkan dapat membaca pantun dengan lafal, intonasi, serta ekspresi yang tepat. Kemudian menuliskan makna pantun dan membuat sebuah pantun. Materi ini berkaitan dengan Quran Surah Yunus ayat 57 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Artinya, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah Yunus ayat 57. Oke, selanjutnya kita mulai untuk belajar bagaimana cara membaca sebuah pantun. Dalam membaca pantun, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan, diantaranya yaitu pelafalan, kemudian intonasi dan ekspresi. Nah, pelafalan itu yang bagaimana? Jadi, pelafalan itu artikulasi kita dalam membaca huruf-hurufnya itu harus jelas. Kemudian intonasi itu terkait dengan tinggi rendahnya suara kita, panjang pendeknya nada itu. Kemudian untuk ekspresi itu adalah mimik muka atau ekspresi wajah kita ketika membaca sebuah pantun. Cara membaca pantun adalah sebagai berikut. Yang pertama, bacalah berulang-ulang pantun yang akan kamu bacakan. Kemudian tandailah kata-kata pada pantun. Nah, tanda anak panah ke arah atas itu untuk intonasi naik, kemudian anak panah ke arah bawah itu untuk intonasi turun, sedangkan tanda strip untuk intonasi datar. Nah, berikut adalah contoh cara membaca sebuah pantun. Didengarkan ya anak-anak. Bunga mawar di atas kubur, bunga melati dipetik nisa. Apa guna sombong dan takabur, rusak hati badan binasa. Nah, itu adalah contoh bagaimana cara membaca sebuah pantun. Berikut adalah contoh cara membaca pantun yang kedua. Samping kencur, dimakan landak samping karang. Lebih baik bersikap jujur agar tidak dibenci orang. Nah, seperti itu ya anak-anak cara membaca sebuah pantun dengan memperhatikan pelafalan, intonasi, serta mimik muka atau ekspresi wajah. Oke, selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara membuat sebuah pantun. Berikut adalah langkah-langkah membuat pantun. Yang pertama kali harus kalian lakukan adalah menentukan tema dan jenis pantun yang akan dibuat. Misalnya, anak-anak ingin membuat sebuah pantun yang temanya tentang hiburan, berarti masuknya jenis jenaka. Kemudian ada yang ingin membuat tentang pantun nasihat juga boleh, agama, teka-teki, kiasan, dan sebagainya. Jadi, ditentukan dulu tema yang akan dibuat, ya. Kemudian setelah menentukan tema dan jenis pantunnya, anak-anak silahkan menuliskan isi pantun terlebih dahulu. Nah, isi pantun ini nantinya diletakkan ke baris yang ketiga ya. Yang ketiga dan keempat ya. Kemudian setelah menuliskan isi pantun,
Cek jumlah katanya, jangan sampai melebihi 6 kata. Dan cek jumlah suku katanya, jangan melebihi 12 suku kata. Nah, untuk jumlah katanya itu antara 4 sampai 6 kata. Sedangkan jumlah suku katanya 8 sampai 12 suku kata. Cara mengecek suku katanya bagaimana, Bu? Nah, untuk suku katanya itu bisa dicek seperti ini caranya ya. Misalnya, di nomor ketiga itu ada kalimat cek jumlah kata. Nah, bagaimana cara menentukan suku katanya? Cek itu berarti 1 ya, 1 suku kata. Jum 2, lah 3, ka 4, ta 5. Berarti ada 5 suku kata. Seperti itu ya anak-anak caranya. Kemudian setelah menentukan jumlah kata dan jumlah suku katanya dirasa pas ya. Kemudian tentukan rima dari baris ketiga dan keempat itu. Nah, untuk rima ini berarti bunyi akhir yang terdapat pada kata yang terakhir. Jadi huruf vokal yang terakhir ya. Jadi untuk yang baris ketiga dan keempat ini berbeda ya. Rimanya berbeda. Nah, untuk baris ke-1 itu sama dengan baris ketiga rimanya. Kemudian untuk yang baris kedua sama dengan baris keempat. Setelah ditentukan seperti itu rimanya, kemudian tulislah sampiran yaitu baris ke-1 dan kedua dengan mengikuti rima pada baris ketiga dan keempat. Berikut adalah contohnya. Oke, ke pasar beli sabun buat mandi supaya wangi. Agar paham belajar pantun, bacalah artikel di situs ini. Oke, pertama kali anak-anak harus menentukan dulu jenis pantunnya. Nah, di sini itu pantunnya nasihat karena berisi tentang nasihat ya. Kemudian setelah menentukan jenis pantunnya, anak-anak harus menuliskan isinya. Untuk isinya ini berarti pada baris ketiga dan keempat. Agar paham belajar pantun, bacalah artikel di situs ini. Itu isinya ya. Kemudian setelah ditentukan isinya sudah ditulis, kemudian dicek jumlah katanya. Untuk baris ketiga itu jumlah katanya berapa ya? Coba kita hitung bersama. Agar 1, paham 2, belajar 3, pantun 4. Nah, berarti tidak melebihi 6 kata dan tidak kurang dari 4 kata ya. 4 sampai 6 kata. Kemudian yang baris keempat, bacalah 1, artikel 2, di 3, situs 4. Ini 5 ya, berarti tidak lebih dari 6 dan tidak kurang dari 4 kata. Berarti boleh digunakan. Kemudian dicek juga jumlah suku katanya. Suku katanya yang bisa dipakai itu 8 sampai 12 suku kata. Coba kita cek. Yang baris ketiga. A 1 ya, gar 2, pa 3, ham 4, b 5, la 6, jar 7, pan 8, tun 9. Berarti masih bisa digunakan karena tidak kurang dari 8 dan tidak lebih dari 12 suku kata. Yang baris keempat, bacalah artikel di situs ini. Coba kita cek jumlah suku katanya. Bacalah 3, artikel 6, di 7, situs 9, ini 11 ya. Berarti pas, tidak lebih dari 12 suku kata. Nah, setelah dicek jumlah kata dan suku katanya pada baris ketiga dan keempat, kemudian anak-anak menentukan rima. Rimanya itu apa? Nah, rimanya itu yang pada baris ketiga itu U ya. U, kemudian baris keempat itu I. Berarti AB ya anak-anak. Kemudian setelah ditentukan rimanya AB, berarti anak-anak harus menuliskan sampiran. Nah, sampiran itu yang baris ke-1 dan 2. Ke pasar beli sabun buat mandi supaya wangi. Nah, baris pertama itu harus sama rimanya dengan baris ketiga. Nah, baris ketiga kan tadi rimanya U ya. U berarti baris pertama juga harus U. Kemudian yang baris kedua I, baris keempat juga I. Jadi rimanya itu ABAB. Nah, seperti itu ya anak-anak cara membuatnya. Setelah itu kita belajar bagaimana cara menentukan makna dalam pantun. Bagaimana langkah-langkahnya, Bu? Yang
Yang pertama, bacalah baris ketiga dan keempat secara mendalam. Jadi dibaca terus ya, dibaca secara mendalam. Nah, ini kira-kira maknanya apa? Karena larik tersebut adalah bagian isi yang terkandung dalam sebuah pantun. Kemudian baca juga sampirannya. Terkadang ada hubungannya dengan untaian makna pantun. Nah, berikut contohnya. Kuda perang berpacu kencang, kuda beban jalan perlahan. Maafkan aku berteriak lantang, mohon maaf segala kesalahan. Bermakna mengenai seseorang yang meminta maaf karena sudah berteriak lantang ya. Pada baris ketiga dan keempat itu, maafkan aku berteriak lantang, mohon maaf segala kesalahan. Berarti pantun ini bercerita mengenai seseorang yang meminta maaf karena sudah berteriak dengan lantang. Yang kedua, berburu ke padang datar, dapat rusa belang kaki, berguru ke palang ajar, bagai bunga kembang tak jadi. Nah, pantun ini bermakna jika melakukan sesuatu tidak dengan sungguh-sungguh, maka hasilnya tidak akan memuaskan. Pada baris ketiga, berguru ke palang ajar, jika melakukan sesuatu tidak dengan sungguh-sungguh, bagai bunga kembang tak jadi, maka hasilnya tidak akan memuaskan. Nah, untuk contoh pantun yang kedua ini merupakan pantun kiasan ya anak-anak. Jadi bukan bermakna yang sebenarnya. Nah, sekian materi pada hari ini nggih. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan kepada bu guru masing-masing. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.